Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Delvi Masruratul Alfiana, Iin Safira, dan juga saya sendiri Siti Aliatul Aziza. Di sini kami akan mempresentasikan tentang yang pertama, yaitu kekerasan dalam dunia pendidikan secara teoritis. Yang kedua, yakni motif dari kekerasan di dunia pendidikan dan solusinya. Dan yang terakhir yaitu penerapan di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu kekerasan dalam dunia pendidikan. Kekerasan dalam metafora yang luas bisa mencakup beragam perlakuan yang tidak menyenangkan, baik secara psikologis maupun secara fisik. Efek kekerasan tersebut juga sangat mempengaruhi keadaan fisik maupun psikologis anak tersebut. Kekerasan tersebut juga akan membekas lama di dalam jiwa seorang anak, mulai dari jangka pendek maupun jangka lama. Jika jangka pendek, maka seseorang itu dari sejak kecil yang memiliki trauma hingga keadaan remajanya bisa menyikapi atau menerima segala konsekuensi yang pernah dialaminya di masa lampau. Sedangkan di dalam jangka panjang, seseorang yang mengalami kekerasan yang tidak menyenangkan ini dari kecil mempunyai trauma hingga sampai dia dewasa ataupun saat tua, dia masih tetap merasa trauma atau memiliki kenangan atau pengalaman yang buruk di masanya. Beberapa kasus yang terjadi di dunia pendidikan dan mencuat dalam beberapa bulan terakhir ini mengindikasikan adanya tindak kekerasan yang melibatkan hampir semua stakeholder sekolah atau perseorangan di dalam sekolah, seperti guru, pegawai, siswa, dan bahkan orang tua. Seperti contoh kasus yaitu kasus tewasnya siswa di SMA Taruna Nusantara, dan tak terhitung juga kasus yang menjerat siswa, guru, atau pegawai sekolah yang lainnya. Faktor pemicu menurut O'Sullivan yaitu membuat analisis menarik tentang faktor dan indikator yang membuat anak-anak sering terlibat dengan praktik kekerasan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam pandangannya, kekerasan yang dilakukan seorang yang sesungguhnya merupakan dampak langsung dari kebijakan tentang ukuran ruang kelas atau class size, sumber pembiayaan sekolah atau school financial research, kemudian kurikulum, efek pergaulan sejawat atau sebaya, kemudian latar belakang orang tua. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Motif dari kekerasan di dunia pendidikan dan solusinya. Tujuan dari bentuk kekerasan oleh anak pada umumnya ada dua tujuan utama agresi yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu untuk membela diri di satu pihak dan untuk meraih keunggulan dengan cara membuat lawan tidak berdaya di pihak lainnya. Agresivitas atau kekerasan pada anak dalam bentuk verbal biasanya dilakukan dengan mengucap kata-kata kotor yang terkadang si anak sendiri tidak mengerti maknanya. Sementara agresi dalam bentuk tindakan fisik kerap berupa menggigit, menendang, mencubit, mencakar, memukul, dan bahkan membunuh. Biasanya sasaran perilaku agresif ini tidak lain adalah orang-orang dekat yang ada di sekitar anak,
seperti orang tua, adik, kakak, pengasuh, pendidik, termasuk teman sebaya. Beberapa dampak psikologis diantaranya, yang pertama yaitu kecenderungan untuk meningkatkan perilaku agresif baik dalam frekuensi maupun intensitas jika perilaku ini tidak ditangani secara efektif. Yang kedua, perilaku agresif juga dapat menyebabkan anak cenderung menjadi antisosial karena ketidakmampuannya menahan emosi dan lebih terjebak dalam perilaku-perilaku impulsif. Sedangkan dampak sosial berupa anak cenderung dikucilkan oleh teman-temannya. Yang kedua, anak juga akan ditakuti oleh teman-teman. Yang ketiga, penyebab kekerasan oleh anak. Secara umum, ada dua faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan agresivitas atau tindakan kekerasan. Kedua faktor tersebut yakni yang pertama faktor biologis. Faktor biologis adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak atau internal. Dapat berupa pengaruh genetik, sistem otak, kimia darah, atau hormon seks. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang berasal dari luar diri anak atau eksternal, dapat berupa kemiskinan, kondisi lingkungan fisik yang tidak mendukung seperti suhu udara yang panas dan oksigen yang terbatas. Kemudian, kecenderungan meniru model kekerasan yang ada di sekitarnya, baik melalui pengamatan langsung terhadap figur-figur model di sekitar maupun pengamatan tidak langsung pada figur-figur model kekerasan di media televisi maupun internet. Selanjutnya, cara menanggulangi. Berikut beberapa caranya. Yang pertama, mengajarkan pada semua anak tentang keterampilan sosial untuk berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang menekan tingkat frustasi atau tekan pada anak atau lebih memberikan keleluasaan pada anak dalam beraktivitas selama kegiatan belajar mengajar atau KBM. Cara yang ketiga, yaitu anak yang berperilaku agresif dapat diatasi dengan menerapkan peraturan yang disertai dengan pemberian penguat atau positive reinforcement dan negative reinforcement. Yang keempat, orang tua dan pendidik dapat pula menerapkan teknik penghapusan atau pengabaian, yaitu dengan mengabaikan perilaku agresif anak dan tidak menunjukkan perhatian saat anak berperilaku demikian. Cara yang kelima, anak diajarkan untuk lebih mengembangkan kecerdasan emosinya dengan melatih mereka untuk mampu mengenali emosi, mengelola emosi, berempati, mengembangkan hubungan baik dengan teman, dan motivasi diri. Itu semua dapat diawali dengan relaksasi diri, dampak bagi korban. Yang keenam, merangkum buku menyikapi perilaku agresif anak tahun 2006 yang dibuat tim Pustaka Familia. Kekerasan yang dilakukan oleh anak bukan hanya akan merugikan mereka sendiri, tapi jelas orang lain yang menjadi korbannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.